Kalau kita melihat dalam Al-Quran, begitu banyak cerita tentang kisah-kisah musibah yang terjadi pada zaman dahulu kala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita tentang kisah kaum Sabah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada mereka kebun-kebun yang begitu luas sebelah kanan kiri mereka, sampai Allah katakan laqad kana lisabain fi maskanihim ayah jannatani ayyamini washimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'alsalna alim sayl arim wa baldannahum bi jannatayhim jannatain zawatai ukulin khamtin wa atlin wa syai'in min sidril qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujzi illal kafur. Yang artinya sungguh terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk kaum sahabat mereka telah diberikan kebun yang begitu luas sebelah kanan dan sebelah kiri mereka, sampai Allah katakan makanlah dari sebagian pepohonan atau tumbuhan yang tumbuh dari kebun-kebun itu dan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, negeri kalian yang aman, damai, sentosa. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Namun yang terjadi adalah mereka tidak termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Justru mereka termasuk orang-orang yang berpaling jauh dari Allah Ta'ala, fa'aradu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perilaku yang begitu jelas dan tegas. Farsalna alim sayil arim wa baldannahum bi jannatin jannatain zawatai ukulin khamtin wa atlin wa syai'in min dzikil qalil. Kami turunkan hujan yang begitu besar sampai terjadinya banjir, kemudian yang menghancurkan bendungan Ma'arib, lalu rumah-rumah mereka kemudian hanyut, begitu juga pohon-pohon mereka tumbang. Dzalika jazainahum bima kafaru wa nujzi illal kafur. Kalau katakan bahwa terjadinya seperti itu, adanya hujan yang begitu besar sampai terjadinya banjir, karena sebab kekufuran mereka, jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu saja, ketika mereka tidak termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah, di samping terjadinya banjir, kemudian rumah-rumah mereka pada hanyut, kemudian bagaimana rumah-rumah mereka pada hancur, dan juga pohon-pohon tumbang. Lalu Allah tumbuhkan lagi pohon-pohon baru, namun tidak ada buahnya. Ada juga pohon-pohon yang tumbuh dan berbuah, namun rasanya pahit, tidak bisa dinikmati oleh kaum Sabah. Begitu pula kita lihat kaum Nabi Lut. Kalau katakan yang Allah ceritakan dalam surat An-Naml ayat 54 dan 58, ayat 54 sampai 58, waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyata wa antum tubsirun a'innakum latatuna rijalan syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ingatlah pada kisah kaum Nabi Lut, ketika itu dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tercela, wa antum tubsirun, sementara kalian melihatnya, melihat kemaksiatan yang merajalela. A'innakum latatuna rijalan syahwatan min dunin nisa, kalian telah mendatangi lelaki dengan hawa nafsu kalian. Ketika kalian telah melakukan homoseksual, laki menikah dengan laki-laki, laki berzina dengan laki-laki, adanya hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, min duni nisa, kalian tinggalkan itu perempuan. A'innakum bal antum qaumun tajhalun, bahkan kalian adalah termasuk orang-orang yang tidak tahu tentang akibat bagi orang yang melakukan homoseksual itu, dengan munculnya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Dan bukan hanya sampai di situ, ketika Nabi Hud mengingatkan kepada kaumnya tentang apa yang telah mereka lakukan, itu perbuatan homoseksual yang sangat berbahaya untuk mereka, justru jawaban kaum Nabi Lut adalah famakana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala luti min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Pada saat itu kaum justru menjawab, keluarkanlah, usirlah Nabi Lut dan keluarganya dari negeri kita, dari negeri kalian. Innahum unasun yatatahharun. Dia termasuk orang yang menganggap dirinya paling suci, paling bersih. Itulah yang terjadi ketika Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya karena bahayanya melakukan perbuatan homoseksual. Justru jawaban dari kaumnya adalah mereka mengingkarinya, mereka menolaknya, bahkan mereka mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari kampung mereka, dari negeri mereka. Namun yang terjadi adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan hujan. Hujan itu bukan berupa air, tapi hujan yang turun adalah berupa batu. Wamturna alaihim matara fasa matarul mundarin. Kemudian kata Allah, kami hujani mereka dengan hujan batu. Tidak tanggung-tanggung. Hujan itu bukan berupa air, tapi yang turun adalah hujan batu. Fasa'a matarul munzarin. Amat buruklah hujan batu itu yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan peringatan. Itulah kita lihat ketika seorang hamba, ketika satu kaum mereka menghindari dari apa yang telah diingatkan oleh nabinya. Ketika seorang hamba, suatu kaum mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka termasuk orang yang durhaka melampaui batas, yang terjadi adalah kemurkaan Allah. Allah turunkan hujan berupa batu yang akhirnya membinasakan mereka semua. Nauzubillah min zalik. Begitu pula bagaimana kita lihat ketika Qarun, di saat dia memperoleh harta yang begitu banyak, saat diingatkan oleh Nabi Musa bahwa seluruh harta yang dimilikinya, yang dimiliki oleh Qarun adalah pemberian dari Allah Ta'ala, tapi dia katakan tidak. Dengan sombongnya dia mengatakan seluruh harta yang kumiliki ini adalah bukan bersumber dari Allah, tapi bersumber dari apa yang telah aku lakukan, dari usaha saya, upaya saya, apa yang dilakukan oleh saya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan fa khasafna bil ard, lalu kami benamkan Qarun dan seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Begitu pula Fir'aun, di saat dia menolak ajakan Fir'aun, di saat Fir'aun menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa, di saat Fir'aun menghindar dari apa yang disampaikan dari nilai-nilai dakwah oleh Nabi Musa, yang terjadi adalah fa'asa Fir'aun rasulah fa'akhadnahu akhdhan wabila. Pada saat Fir'aun menolak dakwahnya Nabi Musa, fa'akhadnahu akhdhan wabila, Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Dan saat ini bisa kita lihat di museum di Mesir, jasad Fir'aun masih bisa terlihat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Begitu pula orang-orang Bani Israel, mereka juga dilaknat oleh Allah karena mereka melampaui batas dan karena mereka tidak saling mencegah terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat, dikutuk orang-orang kafir Bani Israel atas lisan Daud dan Isa putra Maryam karena mereka melampaui batas,
karena mereka termasuk orang-orang yang tidak saling mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bahkan mereka fa'aluhu, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar itu. Tidak ada amar ma'ruf di antara mereka. La bisa makanu yaf'alun. Amat buruklah apa yang mereka lakukan sehingga Allah berikan kepada mereka kutukan dan laknat. Begitu pula dengan yang lain. Ya, bagaimana di saat Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Di saat Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada kemusyrikan, tidak ada sesuatu yang diduakan dalam masalah beribadah, dalam masalah tauhid, hanya beribadah kepada Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Justru yang terjadi adalah mereka termasuk orang-orang yang durhaka, melampaui batas, tidak mau mengikuti ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Diingatkan oleh Nabi Nuh, yaitu aku takut akan turunnya azab pada hari yang sangat dahsyat kepada kalian. Dan itu terjadi. Bagaimana terjadi banjir bah yang begitu besar. Pada saat itu dia menyempatkan diri, Nabi Nuh menyempatkan diri untuk menolong anaknya si Kan'an. Wahai anakku, marilah kemari, kamu akan selamat. Tapi dikatakan tidak, ayah, aku akan naik ke atas gunung, aku akan selamat, aku akan terhindar dari banjir yang besar ini. Namun banjir itu begitu besar sampai menenggelamkan gunung, dan juga akhirnya Kan'an wafat pada saat itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitnanun katilail muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabudinahu bi ardin minad dunya. Segeralah kalian, wahai para sahabatku, melakukan berbagai amal-amal soleh, melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, karena suatu hari akan muncul fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, musibah-musibah, bagaikan gelapnya suatu malam. Bisa jadi di waktu pagi suatu masih beriman, ketika sorenya telah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di waktu sore dia masih beriman, di waktu paginya dia telah menjadi kafir. Kenapa demikian? Ya bi'udinahu bi'ardin minad dunya. Karena dia telah menjual agamanya, menggadaikan agamanya dengan kemewahan dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sampai itu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para hambanya, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kita pada satu ujian, cobaan, musibah, malapetaka yang tidak hanya menimpa bagi orang-orang yang berbuat zalim, tapi dia juga menimpa kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, manakala orang yang melakukan ibadah itu tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di saat orang-orang baik hanya untuk dirinya, soleh li dinihi, soleh li nafsihi, dia baik untuk dirinya, tapi tidak muslih li ghairihi. Dia tidak menyampaikan yang baik ini kepada orang lain. Dia tidak tularkan kebaikan ini untuk orang lain. Dia tidak mengajak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia biarkan kemaksiatan yang terus dilakukan oleh manusia. Yang terjadi adalah bahwa musibah itu juga akan Allah berikan rata, bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim, tapi bagi mereka juga yang melakukan ibadah kepada Allah, namun di saat yang sama mereka tidak peduli dengan lingkungannya, mereka tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak salahnya bagi kita
untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan kebaikan kita, karena inilah yang akan memberikan kepada kita salah satu solusi yang terbaik. Bukankah di saat Nabi Lut yang telah mengingatkan kepada kaumnya agar mereka tidak melakukan perbuatan homoseksual, pada saat mereka melakukan perbuatan itu kemudian Allah turunkan hujan batu yang begitu besar, tetapi tetap Allah selamatkan ke Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Qadarnaha minal ghabirin, karena istrinya termasuk orang-orang yang dibinasakan. Sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa'anjainahu wa ahlahu illa imratahu qadarnaha minal ghabirin. Di saat itu karena Nabi Lut mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya, dia menyampaikan sesuatu yang benar, yang hak, adi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pada saat itu Allah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya karena termasuk orang-orang yang melampaui batas, yang melakukan perbuatan dosa. Allah selamatkan Nabi Lut alaihissalam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang disampaikan. Semoga semua barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum minal hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wasamiul alim.